Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in walau muridun yawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Ayala Samsiah, Gina Nurjana, Melani Paujia, Siti Nurmaula Intani, Juliani. Di sini kami akan membahas tentang pengujian hipotesis asosiatif. Untuk materi yang pertama yaitu statistik parametrik. Statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensia yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sehubungan dengan kebutuhan inferensianya, pada umumnya statistika parametrik membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Selain itu, penurunan prosedur dan penetapan teorinya berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang biasanya diasumsikan normal. Statistik parametrik adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Keterbatasan yang dimiliki oleh statistik parametrik adalah penggunaan jenis data minimal, yaitu jenis data interval dan rasio. Syarat menggunakan statistik parametrik apabila kita dapat mengetahui sebaran populasi yang kita amati telah memenuhi distribusi normal. Untuk bagian yang pertama dari statistik parametrik yaitu produk momen. Korelasi ini digunakan untuk menganalisis korelasi dua variabel yaitu X dan Y yang datanya sama-sama berjenis interval atau rasio. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan skor mentah atau angka kasar atau menggunakan deviasi, skor penyimpangan, skor selisih, dan mean. Seperti dalam rumus korelasi persen produk momen. Misal, apabila seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada korelasi antara nilai mata pelajaran matematika, yaitu variabel X, di kelas 12 SMU dengan nilai mata kuliah statistik pendidikan, yaitu variabel Y, di perguruan tinggi, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis kerja atau alternatif. Yang kedua, hipotesis nol. Cara menguji hipotesis, yang pertama konsultasikan RE, yang kedua tentukan taraf signifikansi, yang ketiga cari nilai N, yang keempat bila RE, dan yang terakhir cari hasil akhirnya. Yang kedua yaitu korelasi ganda. Uji korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Seperti halnya rumusnya korelasi ganda terdapat dari gambar. Misal, hubungan antara nilai matematika di SMA dan motivasi kuliah dengan nilai ujian mata kuliah statistik pada mahasiswa tingkat 3 program studi Penjaskes UN PGRI Kediri tahun ajaran 2016-2017, variabel panjang tungkai X1, variabel berat badan X2, C, variabel kecepatan lari 100 meter, sampel sebanyak 44 mahasiswa, taraf signifikannya 5%. Pertanyaannya, apakah ada hubungan yang signifikan antara nilai matematika di SMA dan motivasi kuliah dengan nilai ujian mata kuliah statistik pada mahasiswa tingkat 3 program studi Penjaskes UN PGRI Kediri tahun ajaran 2016-2017? Bagian ketiga dari statistik parametrik yaitu korelasi parsial atau partial correlation adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya hubungan dua atau lebih variabel X dengan variabel Y yang salah satu variabel bebasnya dianggap konstan atau dibuat tetap. Koefisien korelasi parsial dirumuskan sebagai berikut menurut Ridwan 2003. 1. Hubungan antara variabel bebas X1 dengan variabel terikat Y apabila variabel X1 tetap. Yang kedua, hubungan antara variabel bebas X2 dengan variabel terikat Y apabila variabel X2 tetap. Yang ketiga, hubungan antara variabel bebas X1 dengan variabel terikat X2 apabila variabel terikat Y tetap.
Materi yang kedua yaitu statistik non-parametrik. Statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensia yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Umumnya, validitas pada statistika non-parametrik tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Dalam statistik non-parametrik, pengolahan data statistik ini tidak melakukan pendugaan sebelumnya. Jika dalam pengolahan data statistik parametrik perlu dilakukan pendugaan, maka untuk statistik non-parametrik tidak melibatkan pendugaan dalam nilai populasi. Statistik non-parametrik adalah salah satu metode statistik yang dapat digunakan sebagai alternatif apabila metode statistik parametrik tidak dapat dilakukan. Jika uji parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking dengan data yang sama, metode uji statistik non-parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara media-medianya. Penerapan statistik non-parametrik juga biasanya banyak dijumpai di kasus-kasus penelitian ilmu sosial. Contoh metode yang dipakai dalam pengolahan data statistik non-parametrik adalah chi-square test, korelasi Spearman, probabilitas Fisher-Wilson test, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagian pertama dari statistik non-parametrik yaitu koefisien kontingensi atau KK merupakan salah satu teknik analisis korelasi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel X dan variabel Y. Korelasi kontingensi digunakan apabila data variabel X dan Y sama-sama berjenis nominal, atau data variabel X berjenis nominal sementara data variabel Y berjenis ordinal. Teknik korelasi ini dipergunakan untuk menganalisis data penelitian yang mempunyai karakteristik satu, hipotesis yang diajukan hipotesis asosiatif, yang kedua, skala data ordinal, yang ketiga, data tidak harus berdistribusi normal. Yang kedua yaitu Spearman rank. Dari semua statistik yang didasarkan atas ranking, koefisien korelasi Spearman rank merupakan statistik yang paling awal dikembangkan dan paling dikenal baik. Statistik ini disebut juga RHO, digunakan untuk menghitung atau menentukan tingkat hubungan korelasi dua variabel yang keduanya memiliki tingkatan data ordinal. Apabila pada penelitian tingkatan datanya adalah interval, maka harus diubah ke dalam ranking-ranking yang merupakan sifat data ordinal. Korelasi tata jenjang Spearman rank merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menghitung korelasi antara dua kelompok data variabel yang sama-sama berskala atau berjenis ordinal, ranking, tingkatan, urutan, atau jenis rasio yang diordinalkan. Bagian terakhir dari statistik non-parametrik yaitu koefisien kendal tau. Koefisien korelasi yang kedua yang biasanya digunakan untuk mengukur kekuatan korelasi untuk data penelitian dengan skala pengukuran ordinal adalah koefisien korelasi yang dikenalkan oleh M.G. Kendall tahun 1938, yaitu koefisien korelasi kendal tau yang dinotasikan dengan T. Koefisien korelasi ini memiliki sifat yang sama dengan koefisien korelasi peringkat Spearman RHO, tetapi berbeda dasar logikanya. Jika untuk koefisien korelasi peringkat Spearman RHO didasarkan pada peringkat ring, di mana baik variabel X tahu salah satu variabelnya yang diberi peringkat diurutkan, yaitu variabel X saja atau variabel Y saja. Dalam hal ini, biasanya adalah variabel X, sedangkan variabel Y akan dilihat pada nilai variabel Y itu searah konkordan atau berlawanan arah diskordan dengan variabel X yang sudah diurutkan. Teknik korelasi ini mempunyai fungsi yang sama dengan korelasi range Spearman, yakni untuk menganalisis data penelitian yang mempunyai karakteristik satu, hipotesis yang diajukan hipotesis asosiatif, yang kedua skala data ordinal, yang ketiga data tidak harus berdistribusi normal. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.